Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya ENS Construction. Kali ini saya akan membicarakan hal yang selama ini dirahasiakan, terutama pekerjaan di bidang besi. Pekerjaan di bidang besi sangat banyak sekali. Mungkin teman-teman sudah tidak asing kalau di rumahnya ada barang yang terbuat dari besi, misalnya kanopi, pintu lipat, pagar, atau yang lainnya. Untuk pekerjaan-pekerjaan itu biasanya dikerjakan oleh tukang las atau bengkel-bengkel las pada umumnya, dan mereka biasanya ditunjuk tuan rumah untuk mengerjakan barang-barang tersebut. Pada dasarnya bahan-bahan yang digunakan oleh tukang besi sangat bermacam-macam. Misalnya yang ada di depan saya ini adalah potong-potongan dari semua bahan tersebut. Bahan besi yang digunakan sangat bermacam-macam. Saya ambil contoh satu. Ini namanya besi hulu atau besi kotak. Kalau di pasaran namanya besi hulu galvanis. Galvanis itu ada campurannya anti karat. Besi ini banyak sebagian orang yang paham tidak bisa berkarat. Ternyata tidak, besi ini tetap bisa berkarat. Ini kalau tergores benda tajam atau bekas potongan, kalau kena air hujan kadar garam bisa berkarat. Besi 44 ini ukurannya 3 cm. Padahal ini kalau di pasaran itu bilangnya hulu 4x4, maksudnya 4 cm x 4 cm. Berarti ini banci atau tidak ada 4 cm dalam seket. Untuk besi hulu ketebalannya pun berbeda-beda dan bermacam-macam dan banyak sekali teman-teman ya, dari 0,6, 0,7 dan seterusnya sampai 1 mili lebih. Yang kedua, ukuran 4x8 ini 4 cm, 8 cm. Ini ketebalannya 1 mili, 2. Pada umumnya si tuan rumah itu tidak mengerti bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan seperti kanopi, pintu lipat, pagar, dan lain-lainnya. Tahu-tahu mereka datang sudah jadi, sudah dipasang, sudah dicat. Dia tidak tahu prosesnya itu seperti apa. Padahal walaupun tidak semua bengkel las atau tukang las mengerjakannya istilahnya sembrono, ada yang hasilnya ya bagus, mengerjakannya ya bagus, tapi pada umumnya besi-besi ini dengan pilihan yang bermacam-macam itu bisa memengaruhi harga jual itu sendiri, pagar, kanopi, atau pintu lipat itu sendiri. Misalnya pakai bahan 3x3 ini, terus nanti dibuat
pakai besi yang lain untuk penghiasnya. Untuk ukuran ini untuk buat pagar biasanya dijual per meter 300.000, 350.000 dan yang lainnya. Dan dari harga tersebut si tuan rumah tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena setelah dicat, setelah dipasang, ya sudah. Padahal kalau mereka teliti, umumnya pengerjaan besi ini kadang tidak sesuai standar yang ditentukan. Semisal waktu pengelasan, penyambungan hulu ini hanya dilas pojok sini sama pojok sini, begitu sebaliknya pojok sini dan pojok sini. Setelah itu digerinda, setelah itu dikasih dempul, lalu dicat. Untuk metode pengelasan seperti itu sebenarnya tidak apa-apa, istilahnya ya kuat-kuat saja. Tapi kita lihat dulu untuk barangnya itu apa. Kalau seperti pagar, istilahnya benda mati tidak bergerak, itu tidak apa-apa. Kalau itu untuk buat kanopi, pintu, itu bahaya. Bahayanya kenapa? Kalau untuk kanopi atau atap emperan rumah itu, di bawahnya biasanya dipakai buat parkir motor, mobil, kan ada benda berharga di bawahnya itu. Kalau proses pengerjaannya itu tidak kuat, tidak maksimal, tidak sesuai standar, rentan berapa tahun bisa roboh atau terkena angin bisa roboh. Itu salah siapa? Yang mengerjakan? Tuan rumah yang pesan kurang teliti atau bagaimana? Makanya untuk teman-teman sekalian, sekiranya mau mesan atau membuat atau punya rencana ingin membuat pagar atap rumah, itu harus selektif. Dalam arti selektif, kita lihat dulu siapa dulu yang mengerjakan. Bengkel las itu maksudnya jam terbangnya sudah lama atau tidak, atau dia baru buka. Sebenarnya hasil kerja seseorang tidak mempengaruhi dia itu sudah lama bekerja atau usahanya sudah lama. Walaupun dia baru tapi skillnya dia mampu, hasilnya juga bisa maksimal. Makanya setiap kita mau pesan sesuatu yang berhubungan dengan besi-besi itu harus lebih teliti, karena macam besi itu banyak dan ukuran ketebalannya pun berbeda-beda. Semisal ada contoh, si A dia mau bikin pagar kepada si B, Pak saya mau bikin pagar. Oh iya. Lalu datang ke rumahnya, diukur. Setelah diukur dikasih harga. Ini Pak, harganya sekian. Nah, tuan rumah itu tidak dikasih contoh materialnya seperti apa. Yang tipis harganya segini, yang tebal segini. Kalau yang tipis kelemahannya begini, kalau yang tebal keistimewaannya begini, tidak dikasih tahu. Nah, rentan berapa hari setelah selesai dipasang. Setelah dipasang kan kelihatan bagus, sudah dicat rapi, tapi 1 bulan 2 bulan rusak, catnya mengelupas, besinya berkarat, atau pintunya engselnya lepas. Nah, si tuan rumah kembali ke tukangnya itu dan memberitahu, Pak ini gimana? Dan ternyata lepas tangan. Pak, saya tidak tahu Pak, kerusakan itu ya tanggung jawab Bapak sendiri. Makanya kita setiap istilahnya
harus lebih selektif. Kita tanya dulu dengan harga segini itu materialnya apa, speknya bagaimana, kelemahannya, kelebihannya, terus ada garansinya atau tidak. Karena barang-barang dari besi ini dibuat istilahnya home industry, jadinya bukan standar pabrik. Ya memang ada pekerjaan besi-besi itu yang pakai standar pabrik, istilahnya pintu sudah pabrikan, tapi untuk atap, kanopi itu umumnya dikerjakan di bengkel. Terus untuk masalah cat juga harus diperhatikan. Cat pada besi itu bermacam-macam sekali. Kadang ada yang proses pengecatannya itu tidak dikasih cat dasar, langsung saja dicat finishing atau pakai sinkromet itu saja. Untuk besi model galvanis seperti ini kuat-kuat saja kalau cuma di sinkromet atau di cat finishing, tapi kalau dia mengelupas atau tergores cepat kelihatan. Dan kalau tidak di dasar sinkromet lalu finishing, dia akan pudar. Ini untuk besi galvanis. Kalau untuk besi hitam, semisal kayak besi siku kecil ini kalau tidak dibersihkan dulu terus dicat pakai cat dasar sinkromet lalu dicat finishing, rentan berapa tahun besi ini bisa hancur, bisa berkarat, keropos. Nah, kalau besi ini dibuat material untuk atap kan bahaya, bisa roboh. Maka daripada itu, setiap kita memilih sesuatu, kita harus tanya-tanya dulu ke ahlinya. Semisal ada tetangga saudara yang pernah membuatnya, kita tanya harga segitu, materialnya seperti apa, harga segitu, bahannya seperti apa, harga segitu, ada garansinya atau tidak. Kita harus lebih teliti. Contoh yang lain, ini ada besi stainless. Besi stainless modelnya kotak atau boleh dibilang hulu stainless kotak. Stainless itu ada yang bulat kotak, kalau segitiga tidak ada. Besi stainless ini juga macam-macam ketebalan, ukuran. Kalau yang saya pegang ini 5 cm kali 5 cm dengan tebal 1 mili. Kalau ada sketmat bisa lebih jelas. Pada umumnya besi stainless ini besi yang mengkilat, biasanya dipakai untuk railing tangga, untuk pegangan, handle, bisa juga buat pagar, balkon, atau yang lainnya. Ada yang berpedoman besi stainless ini tidak bisa berkarat. Kata siapa? Tidak bisa berkarat. Lapisan stainless ini hanya lapisan dari luar, di dalamnya tidak mengkilat. Ini kalau tergores, benda tajam, atau lama-kelamaan kena hujan panas juga bisa berkarat. Jadi dari semua contoh besi ini, namanya besi bisa berkarat. Dari sini sudah paham teman-teman maksud saya. Kalau ini biasanya buat atap, ini namanya gavalum atau seng. Ini biasanya lembaran, panjangnya bermacam-macam, dari 1 meter sampai belasan meter, tapi untuk lebarnya itu hanya satu macam. Lebarnya 85 cm,
tebalnya pun bermacam-macam. Biasanya buat atap, ini pun juga bisa berkarat di rentan berapa tahun. Kalau yang saya pegang ini plat besi galvanis, ini tebalnya ada 1 mili lebih. Biasanya ini untuk pintu, bahan pintu Ederson, pintu lipat atau pintu harmonika, pakai besi ini. Dan yang ini yang sudah berkarat ini juga besi pintu, buat pintu. Ini tebalnya cuma 0,8, tidak ada 1 mili. Nah, kenapa besi itu bermacam-macam? Karena untuk menyelesaikan harga jual itu sendiri. Biasanya untuk besi galvanis materialnya semua dijual dengan per meter harga berapa, kalau besi hitam dijual dengan harga berapa. Nah, kalau kita tidak tahu material yang kita gunakan, tahu-tahu sudah datang dipasang, dicat, terus rentan berapa tahun mengelupas, berkarat, terus siapa yang disalahkan? Makanya setiap kita mau mengerjakan atau mau menyuruh orang untuk membuat benda-benda di rumah atau aksesoris di rumah yang berbahan besi, harus teliti, dicek dari cara pengelasannya, cat yang digunakan, ketebalan, harus teliti supaya suatu saat kita tidak rugi, istilahnya buang-buang uang. Untuk ketahanan besi galvanis dan besi hitam itu memang berbeda. Kalau besi galvanis untuk material pagar, kanopi, pintu itu cukup sangat kuat. Kalau ini sudah dicat sinkromet, dikasih cat finishing, untuk daya karatnya agak lama. Kalau untuk yang hitam ini walaupun dicat sinkromet dan finishing, rentan 2 tahun sudah hancur, istilahnya sudah berkarat. Maka daripada itu, untuk bengkel-bengkel kelas atau yang mengerjakan di bidang perbesian, harus menjaga kualitasnya supaya konsumen tidak kecewa. Sebaliknya, sebagai konsumen kita harus teliti, selektif. Bukan masalah harga mahal, hasilnya bagus atau kualitasnya bagus, bukan masalah harga murah, barangnya murahan, cepat rusak, tapi kita ambil jalan tengahnya. Kalau bisa harga standar, hasilnya lumayan, barangnya awet, jadi untuk budget bisa diminimkan tapi hasilnya maksimal, pasti bisa. Seorang tukang besi bisa untuk mengakali semua itu. Baiklah teman-teman, sekian dulu bahasan saya tentang material-material yang umumnya digunakan untuk aksesoris atau barang-barang perabot rumah dari besi. Sekian dulu video dari saya, ENS Construction. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.